Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Ya Sahibal Isra'i wal Mi'raj. Ya Sahibal Maqami Zadat Tarji. Anta Rasulun wa Nabiyyun Ummi. Ana zalumun wa habibun mun'imi. Qad kuntu dalan wa mudillan sayyidi. Wa kullu syarrin wa fasadin min yadi. Antal musyaffa'u syafi'u syafa'a indal karimi abada wa rabb. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wa ngur ilayya sayyidi binazrah silatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil ana Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir ibtawahtina qurrib wa'alif inana ya Rabbana. Amma ba'd. Al-Mukarramin Al-Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Mu'alif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Al-Mukarramin, para bapak alim ulama, para pramu perjuangan Muhammadiyah, para hadirin wal hadirat yang kami hormati, khususnya para ibu-ibu pengamal Sholawat Muhammadiyah. Yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati. Al-Mukarramin, para bapak alim ulama, yang terhormat para bapak tamu undangan,
yang terhormat para samiin, samiat yang dari luar komplek, yang terhormat para pemirsa TV maupun streaming dimanapun berada, yang kami hormati, yang terhormat para bapak-bapak, ibu pengamal sholat waidiyah, perwakilan dari luar negeri, baik itu dari Malaysia, Hong Kong maupun Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah kubro gelombang yang kedua dalam rangka memperingati Mi'raj Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW dan menghauli wafatnya Mbah Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadha sirrah wa radha'an. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah SWT dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dari kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghaus zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yalqu bika, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut nantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga mujadah kubro ini betul-betul diberi barokah yang sebesarnya untuk umat dan masyarakat, hingga mereka berbondong-bondong kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, khususnya ibu-ibu pengamal sholat waidiyah dimanapun kita berada. Dalam sejarah perjuangan Islam masih jarang dilibatkan kaum ibu. Dulu kaum ibu hanya dipandang sebagai pelengkap belaka yang bertempat di belakang, hingga tidak punya kesempatan
atau kurang diberi kesempatan untuk ikut berjuang memperjuangkan kesadaran kepada Allah SWT. Walaupun tidak sedikit telah muncul tokoh-tokoh wanita baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa wanita mampu memperjuangkan perjuangan yang diamanatkan pada bapak, mampu mengikuti dan makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai bidang, baik itu bidang agama. Telah muncul tokoh-tokoh besar seperti kalau internasional Robiah Al-Adawiyah, bahkan Aisyah sendiri juga pernah bangkit berkuda. Di dalam negeri muncul tokoh-tokoh wanita, apa itu Cik Ditiru, ya, apa itu Ibu Kartini, Dewi Sartika, masih banyak lagi tokoh-tokoh wanita. Namun dalam perjuangan Islam sampai hari ini belum ada ya tokoh wanita yang muncul ya, dan masih terilit semacam gender bahwa wanita ini tidak mampu dan tidak pantas tampil di muka. Karena itulah banyak wanita tidak mendapat kesempatan yang sejajar dan sama dengan kaum bapak. Padahal telah membuktikan kenyataan munculnya tokoh-tokoh wanita, munculnya satu ilmuwan wanita, kepemimpinan wanita di tanah air. Dan menurut survei tes IQ, banyak wanita yang IQ-nya melebihi laki-laki. Alhamdulillah, Mbak Yai 55 tahun yang lalu telah mendobrak tradisi ini, sehingga wanita diberi kesempatan yang seluas-luasnya, diberi peran yang sama seperti bapak-bapak, hingga muncul para pejuang-pejuang wanita pada saat Mbak Yai, baik sebagai dakwah perorangan, merantau, berpergi kemana saja, dimanfaatkan waktunya untuk penyiaran. Dan bagi mereka yang juga diberi kelebihan-kelebihan, diamanai dengan kelebihan karomah oleh Allah, mereka memanfaatkan karomah batiniah yang diberikan Allah untuk mengajak umat dan masyarakat dengan cara membantu dan menolong saudara kita yang kesulitan, dibantu mujadah, dibantu doa, dan dibimbing untuk mohon kepada Allah supaya makhroja dikeluarkan dari segala kesulitannya. Maka banyak di daerah-daerah muncul pengamal, pejuang rohani yang ahli menolong, bahkan tidak pulang berhari-hari. Mereka bepergian safir di mana-mana, sebagaimana yang dilakukan Wali Sembilan. Mereka merantau ke seluruh pelosok tanah air dan tanah Jawa, menolong
menyampaikan menjadi muslimin dan muslimat, hingga Islam tersiar di tanah Jawa ini, bahkan nasional. Dan sekarang Islam di Indonesia satu negara Islam yang terbanyak penduduk muslimnya di seluruh dunia. Juga di bidang menyampaikan di mahfum, berpidato. Zaman Baye muncul para dai dan daiyah wahidiyah di tahun itu. Berhari-hari tidak pulang, terus meninggalkan keluarga, menyampaikan dakwah di berbagai macam acara seremonial wahidiyah, baik itu di syahriyah, baik itu di usbu'iyah, baik itu di rubusana, bahkan nibusana, dimanapun juga. Mereka dilengkapi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Umumnya mereka dulu orangnya tidak bisa ngaji, bodoh, sekolahnya itu hanya tamatan SD, nggak sampai SMP dan SMA. Tapi mereka menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, berkemampuan tinggi, karena diberi bimbingan oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, oleh Nazroh Mbah Yai Qaddasullah Sirroh, hingga banyak para pejuang wahidiyah. Kalau di rumah dia sebagai orang biasa, bukan seorang tokoh, bukan seorang kiai atau bunyai yang alim wal alimah, bukan seorang tokoh yang diberi kelebihan spiritual. Kasar orang Jawa bisa dukun. Tapi kalau sudah berjuang meninggalkan rumah, berjuang di rantau, ternyata mereka dilengkapi oleh Allah wa Rasulullah dengan berbagai macam kekhususan, keistimewaan, sehingga setiap orang yang didatangi ini merasa mendapat fadl barokah dari Allah melalui perjuangan ini. Baik ini bersifat maknawiyah, yaitu soal iman, Islam, ihsan, soal ma'rifat, atau kauniyah, diberi kelebihan. Di antaranya orang sakit didoakan mujadai sembuh, orang yang banyak utang dimujadai oleh Allah, alhamdulillah diberi jalan keluar. Orang yang punya hajat, ngacung lurah, ngacung DPR, ngacung bupati, dimujadai oleh diijabai, hingga mereka diterima dimanapun mereka berada. Hingga tersiar waidah membahana di seluruh Nusantara. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, banyak zahidin wal zahidah, petapa wahidiyah, gentur tapane, gempur gentur riyaboy, gentur uzlah khalwat, hingga oleh Allah dianugerahi karomah batinnya. Setiap orang yang melihat dia orang yang diberi karomah oleh Allah Ta'ala, yang didoakan ijabah, diberi tahu, dibukakah ainul basiroh, rahasia alam dibukakan. Inilah pejuang jam dulu. Banyak sekali wanita-wanita wahidiyah. Apa itu, ada namanya Bu Maisyarah. Ini sepupu saya, kemunakan Mbah Yai Majid. Seorang wanita yang wiraiyah, menjaga syariatnya ketat.
Dia tidak mau berhadapan-hadapan dengan wanita laki-laki yang bukan muhrimnya. Dia kalau bicara dengan orang lain mukanya ditutupi hingga seperti orang tidak normal. Dia tidak pernah di rumah, terus berjuang di mana-mana. Para hadirin khususnya ibu-ibu yang kami hormati, kemana sekarang? Mana Zahidah ini? Mana pejuang ini? Sudah tidak ada lagi. Di balik kemajuan yang maju sekali. Organisasi wakidah maju. Manajemen maju. Membangun ekonomi maju. Tapi ada yang hilang dari kita nanti. Para petapa, para zahidah tidak ada lagi. Hanya waidiyahnya tinggal auratnya saja. Barokah dan asrar rabbaniyah kita khawatirkan hilang. Seperti dawuhkan Quran besok di akhir zaman hanya tinggal catatan saja. Quran tinggal hanya bunyinya. Karena umat Islam sudah tidak bisa lagi. Mari wakidah nanti hanya tinggal ucapan, tinggal selawatnya saja. Tapi barokahnya asrar kauniyah tidak ada, asrar rabbaniyah tidak ada, ilmu istifaiyah tidak ada. Ma'dan asrar rububiyah tidak ada, kosong, gersang di balik gemebiar kebesaran waidiyah. Orang lain kagum melihat kebesaran waidiyah. Umatnya basah di seluruh dunia, mampu bangun ekonomi yang maju, mampu bangun pendidikan yang maju, mampu bangun ekonomi umat masyarakat waidiyah maju. Tapi ini hanya kosong. Inilah yang harus kita khawatirkan. Mari ibu-ibu, sebelum zaman itu nanti terjadi betul. Mari kita memang harus mengejar kemajuan modernisasi dalam segala bidang. Tapi jangan ada yang hilang. Orang Jawa mengatakan buru ujeng kehilangan delek. Memburu suatu ikan yang kecil kehilangan ikan yang besar. Memburu sekedar sarana, apa itu organisasi, apa itu kemajuan pendidikan, apa itu kemajuan ekonomi, tapi kehilangan iman Islam, kehilangan lillah bilah kita berandati. Hingga enggak terasa kita telah terlempar dari barisan bahayai berhadap. Mari, jangan sampai ini akan hilang. Kekhawatiran kita nanti akan terjadi. Banyak gerakan-gerakan agama yang memperjuangkan batiniah. Banyak semacam gerakan rohani. Tinggal gerakannya sungguhnya asrar rabbaniyah, asrar risalah, asrar ma'nawiyah, asrar kauniyah telah hilang berangkat. Seperti mayat tanpa jiwa, seperti mayat hidup kosong, tidak ada artinya. Mari ibu-ibu, dulu muncul seorang masitoh yang tadi ada kaitannya dengan Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di tengah-tengah kekafiran,
kezaliman, dengan tekanan-tekanan kekuasaan, dia tetap tegar sebagai muslimah. Siti Masitoh sebagai pembantu rumah tangga Raja Fir'aun, dia tetap taat kepada Allah, dia tetap musyahadah kepada Allah walaupun dalam keadaan terhimpit kekuasaan. Hingga satu saat Allah mencoba, terbongkarlah Masitoh sebagai seorang muslimah dan dihukum harus masuk ke jadi yang besar berisi air yang mendidih. Anaknya satu persatu harus dilemparkan mati. Anak yang kedua dilemparkan mati. Seterusnya. Dan tinggal anak yang bayi dalam gendongan Masitoh. Masitoh harus berjalan di tangga yang tinggi, yang harus terjun di air panas yang mendidih. Sebagai manusia, kadang-kadang hatinya kurang istiqomah, melihat umumnya banyu, Masitoh kedar hatinya, ragu melihat panasnya. Allah memberi pertolongan pada dia dengan mengkodok dan kodar bahwa bayi bisa bicara. Wahai ibu, jangan takut dengan air panas. Itu makhluk dan lebih panas api neraka daripada air itu. Terjunlah, jangan memikirkan aku. Bayi dalam gendongan langsung ikut bicara. Ibu-ibu, kita tidak harus menghadapi situasi yang seperti itu. Situasi kita serba nyaman, fasilitas keamanan dijamin pemerintah, transportasi cukup, ekonomi cukup, kesehatan cukup. Tapi mana pejuang-pejuang kita? Mana zaidah-zaidah? Mana da'iyah-da'iyah kita? Ibu-ibu, tidak setiap orang bisa seperti yang saya katakan. Mestinya ahli riyadhah, tidak setiap orang memang. Tidak setiap orang wanita harus bisa berpidato. Tidak setiap orang bisa meninggalkan rumah atau khurut karena punya kewajiban rumah dan suami. Tapi dakwah dengan doa itu tidak ada batasnya. Dakwah membentuk anak-anak kita di dalam rumah tidak ada batasnya. Tidak ada handicap yang menghalangi kita. Maka tidak ada alasan lagi saya repot, saya tidak punya talenta atau bakat, saya ini dan itu, tidak ada. Semua oleh Allah diberi kemampuan yang sama berdoa kepada Allah. Hanya yang satu dilatih, diasah, yang satu tidak. Karena itu ibu-ibu, mari malam hari kita bangkit. Sepulang kita dari gedung lo, harus ada satu perubahan, harus ada progres, kenaikan, harus ada pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, meningkat pembangunan umat dan masyarakat. Jika ibu-ibu bangkit, umat masyarakat tidak perlu terlalu lama untuk kembali kepada Allah. Tidak perlu harus ratusan ibu-ibu atau pemuda, tidak perlu ribuan wanita, hanya beberapa wanita yang betul-betul Masitoh baik lahir maupun batinnya. Insya Allah Allah akan membuka masyarakat berbondong-bondong. Fafiru ilallah.
Walaupun kita tidak semuanya bisa berdakwah, tidak semuanya bisa kholwat, tapi mujahadah kita bersama-sama ini yang secara nasional semua bermujahadah. Alhamdulillah Allah membukakan perjuangan di luar negeri, baik di Malaysia, di negeri-negeri Johor, Kelantan, di Sabah, ya, di Brunei Darussalam, di Hongkong. Siapa yang datang ke sana? Allah menggerakkan beberapa orang pengamal kita, dibukakan jadi pengamal-pengamal di sana. Maka mari semua ibu-ibu, baik yang punya bakat berpidato, yang punya kesempatan atau tidak, kita doakan kemana saja hati kita, qalbu yatufullah daiman, hatinya tawaf kepada Allah, hatinya sowan di sidratul muntaha liqa ar-rabbi, insyaallah. Kalau fisik kita tidak mungkin sowan di hadirnya Allah, fisik terbatas, tapi jiwa kita bisa sowan di hadirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal mau atau tidak. Wahai ibu-ibu, mari. Atau kaum wanita, anak-anak remaja wanita, mari. Walaupun kita mungkin pada bidang-bidang yang lain, tapi semuanya itu kita manfaatkan untuk perjuangan. Kita jiwai dengan lillah billah. Apa yang itu ahli ekonomi, ahli komputer, ya, ahli akuntansi, ahli hukum, semuanya harus dijiwai lillah dan billah, dijiwai untuk li'ilahi kalimatillah, mengajak untuk mengangkat kalimat Allah. Insyaallah. Jangan berpikir saya tidak punya kemampuan, jangan berpikir kita tidak punya modal ilmu segalanya. La tahzan, innallaha ma'ana, kata Rasulullah SAW. Janganlah Anda takut. Janganlah Anda takut. Allah sedang bersama kita. Allah melindungi kita. Aina makanu, dimanapun kita berada, Allah terus memantau dimanapun kita. Maka bagi mereka yang sudah maqam muraqabah, dia akan merasa terus diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari para bapak, para ibu, kesempatan ini kita gunakan untuk mi'raj kepada Allah SWT. Kita matur kepada Allah, mohon sangu, mohon kekuatan untuk berjuang sepulang kita nanti. Kita menangis, kita tok kekuatan batinnya kita, lillah dan billah, hingga arasy bergetar dan umat manusia semua bangkit kembali kepada Allah SWT. Mari hati kita atur, kita hadir di hadapan Allah, makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Mbah Yai wa ghawth hadza zaman radhiyallahu anhu. Ini ribuan orang berdoa, 40 orang bersama dengan doanya Nabi. Kalau ribuan orang, kita bayangkan aras bergetar. Ma hajatuka ya abdi, hai hajatmu apa wahai hambaku, kata Allah. Nangislah, merasa zalim. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa Allahumma ya wahid ya wajidu ya jawad,
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lum wa fiyudati wa Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nas'aluka Allahumma bihaqqi an turikona bil hatta la nara wala najida wala nus wala nataharraka wala nas wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahi rabbil ya syafi'al alaika nurul khalqi wa aslahu wa qad zalamtu wa laysa li ya sayyidi wa in tarudda kundus ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi lillah wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwa fa in tarudda kuntu syas ya syafi'al khalqis alaika nurul wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu walaysa li ya sayyidi siwa fa in tarudda kuntu syas. Mari kita subhan kanjeng Nabi. Kita merasa zalim, hina, berlarut-larut para hadirat. Kita senantiasa jauh dari Allah, hingga masyarakat masih jauh dari Allah. Ini karena kita ngelonjom, kata Mbak Yai. Mari kita nangis. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal salamullah alaika rabbi biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil ali ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika mas dhallat wa dhallat ilati fi baldati khudh biyadi
Ya syafi'al khalqi habiballah, sholatu alaika ma'as dhallat wa dhallat ilati fi baldat khudh biyadi ya sayyid. Ya syafi'al khalqi habiballah, sholatu alaika ma'as dhallat wa dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi. Hari beranda tirat katobat dosa kita yang berlarut-larut, dosa pada Allah, dosa pada keluarga, dosa pada masyarakat. Dosa kita tidak mengambil amanah yang memberikan bahayai, kita sia-siakan. Mari. Dosa keluarga kita, dosa pejabat dari mulai Pak RT sampai Presiden, dosa tetangga kita, dosa mbah-mbah kita yang di kuburan para hadirat. Mari nangis. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabb. Ya Rabbana ufir yasrif tawahdina qurrib alif. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabb. Ya Rabbana ufir yasrif qurrib alif. Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidi. Ya Rabbana ufir yasrif tawahdina qurrib alif bainana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldaya wa fi hadhil mujaddah. Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujaddah ya Allahumma barik fima khalaqta Wazil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah. Allahumma barik fima khalaqta wazil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allahumma barik fima khalaqta wazil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wazil balda ya wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wazil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismika wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi barakatil ghawsi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum
Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauthi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakatil ghauthi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'sirum balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'sirum balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'sirum wa innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wafirru ilallah wafirru ilallah wafirru ilallah wafirru ilallah wafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah wa qul ja'al haqq innal batila kana wa qul ja'al haqq innal batila kana wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya. Permohonan tadi diijabai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Dan kami sampaikan selamat berjuang. Selamat ngetok kekuatan batiniah kita, terutama ibu-ibu, sehingga mampu mengimbangi sejajar dengan bapak-bapak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min wasada zaman an-nadrul barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.